Selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading. Kita sampai 1 Tawarikh pasal 16. Sabut Allah itu dibawa masuk lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud. Untuk itu kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan sebaik hatinya Allah, bangsa itu demi nama Tuhan. Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekara daging, dan sepotong kue kumis. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk mengasyurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Dia. Kepala ialah Asaf dan sebagai orang kedua ialah Zakaria, lalu Yeiel, Semiramot, Yehiel, Matija, Eliab, Benaya, Obed, Edom, dan Yeiel yang memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan cerap-cap. Dan Benaya serta Yehasiel imam-imam itu selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka, dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah, bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi, sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Pujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Lalu Daud meninggalkan di sana, di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu, Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Juga Obed Edom dan saudara-saudara sepuaknya
yang 68 orang itu, Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Tetapi Zadok imam itu dan saudara-saudara sepuaknya, para imam, ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon, supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Dan bersama-sama mereka ikut Heman dan Yedutun dan selebihnya dari orang-orang yang terpilih, yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada Heman dan Yedutun itu ada nafiri dan ceracap untuk para pemain, juga alat-alat musik pengiring nyanyian untuk Allah. Dan anak-anak Yedutun harus menjaga pintu gerbang. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya, dan Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya. Ya, kita sampai 1 Tawarikh pasal 16, dan ini lanjutan dari 1 Tawarikh 15, di mana tabut Allah ini dipindahkan ke kota Daud, ke Yerusalem, yang kemarin diangkut oleh para imam, orang-orang Lewi, karena mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan Tuhan. Dan kita melihat kemarin mereka semuanya punya sikap, punya hati, yaitu mengkuduskan diri dalam membawa tabut Allah ini ke Yerusalem. Lalu ada satu ciri yang terlihat di prosesi membawa tabut ini sampai ke kota Daud ini adalah Daud ini dengan pujian, nyanyian, dengan menari-nari sampai di ayat yang ke 28-29 dikatakan ini istrinya Mikal, ini anak perempuan Saul, ini mengatakan, ya ini melihat Raja Daud ini melompat-lompat menari-nari, sebab itu dia memandang rendah Daud dalam hatinya. Dan akhirnya ini Tuhan melihat dan tidak diberi anak. Dan ini menunjukkan bahwa tabut itu dibawa ke Yerusalem dengan pujian, dengan nyanyian dan sukacita, dan beria-ria sampai Daud menari-nari seperti orang yang dianggap ini tidak baik oleh Mikal. Lalu pasal 16 kita melanjutkan narasi kemarin. Ada beberapa hal yang terlihat di sini bahwa tabut Allah ini menjadi pusat. Pada waktu sudah sampai dan dibawa di kota Daud ini, ternyata di ayat 1 dikatakan tabut Allah itu dibawa masuk, diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Dan ini kemudian mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, dan ini diberikan ya ibadah waktu itu untuk Tuhan. Dan tabut itu ada di tengah-tengah di kemah ini. Jadi Tuhan menunjukkan bahwa Daud ini mengutamakan Tuhan, mengutamakan hadirat Tuhan. Jadi tabut ini menggambarkan hadirat Tuhan yang hadir, dan tabut ini mengatakan dengan satu prinsip, inilah perjanjian Tuhan yang kekal. Ya, ini yang nanti dilihat di ayat 15, bahwa tabut inilah berisi perjanjian Tuhan yang kekal untuk orang Israel, yaitu dua loh batu ini, dan itu ada di tengah-tengah. Dan Daud mengajak semua para imam, para penyanyi, para yang ikut ibadah waktu itu untuk mengutamakan Tuhan yang hadir di dalam kemah Daud ini. Nah, ini pelajaran untuk kita, ya, ialah
di dalam hidup ini. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, dan jemaat Tuhan yaitu rumah Tuhan, bait Allah. Masa kini kita mau mengutamakan hadirat Tuhan dan firman Tuhan. Ini yang menjadi pusat di dalam ibadah di Pondok Daud ini. Dan berikutnya kita melihat di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-36, ini nyanyian syukur dan puji-pujian yang Daud ajak semua umat ini untuk menyanyikan ini. Nanti ada di bagian lain di pasal 17, yaitu Daud secara pribadi dia berdoa kepada Tuhan dengan doa syukur. Secara pribadi dia tahu, siapakah aku ini ya Tuhan, dan Engkau menempatkan aku sampai sedemikian rupa. Siapakah aku ini, siapakah keluargaku yang terkecil, dia tahu siapa dirinya. Kalau dia dibawa Tuhan sampai menjadi raja, maka dia menyadari ini karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu yang membawa dia. Ini Daud menyadari ini sehingga dia bisa bersyukur. Tapi di pasal 16 ini kita melihat bahwa pada waktu itu menyuruh Asaf, saudara-saudaranya sepuak menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Dan ini supaya umat semuanya juga mengenal untuk bersyukur pada Tuhan. Dia tidak hanya pribadi dia bersyukur pada Tuhan, tapi juga mengajak umat Tuhan untuk ikut bersyukur bersama-sama. Nah, apa yang ada di dalam nyanyian syukur dan puji-pujian Daud? Kalau kita melihat ada beberapa poin yang ada di narasi ini. Yang pertama adalah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Daud menyadari bahwa orang-orang yang mencari Tuhan itu hal yang menjadi suka hati. Dan di ayat 11 Daud katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, carilah hadiratnya, carilah Tuhan. Dan ini sebagai nyanyian pujian untuk memotivasi semua umat Israel untuk terus mencari Tuhan. Dengan adanya tabut Allah yang ada di kota Daud ini, yang pertama carilah Tuhan. Lalu yang kedua kita melihat dia mengingatkan untuk mengenal Tuhan yang selalu menepati dan selalu mengingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada angkatan ini, 1000 angkatan ini. Dan Daud terus memotivasi umat Tuhan ini untuk meyakini bahwa Tuhan yang dia kenal, Tuhan yang selalu ingat, mulai dari Abraham, dia Allah yang ingat akan perjanjiannya. Ini perjanjian yang kekal dan terus menerus. Allah yang tepat, Allah yang konsekuen untuk memegang perjanjiannya bagi umatnya. Dan yang ketiga kita bisa melihat di dalam nyanyian dan pujian syukur ini, Daud mengatakan bersaksilah, bersaksilah, ceritakanlah keselamatan daripada Tuhan dan kemuliaannya. Ini ada di ayat 23, 24. Ceritakanlah kemuliaannya, sebab besar Tuhan dan terpuji sangat. Sebab Tuhan itu besar, yang patut dipuji.
saksikan bahwa keselamatan yang dari Tuhan. Daud mengalami ini sampai dia bisa menjadi raja yang pernah dikejar-kejar dan mau dibunuh Saul. Kalau dia sampai jadi raja selamat, itu karena keselamatan yang dari Tuhan. Umat Israel yang sudah dibebaskan dari Mesir menuju Kanaan, ini pun keselamatan dari Tuhan. Tuhan yang besar patut disaksikan. Ini ciri-ciri orang-orang yang suka bersyukur. Nyanyian syukur, pujian syukur, selalu memuliakan Tuhan dan menceritakan kebaikan Tuhan, bukan menceritakan dirinya sendiri. Kalau orang yang suka bersyukur bukan menyombongkan dirinya sendiri, menganggap saya hebat, saya sukses, saya berhasil. Bagaimana saudara-saudara kalau udah motivator, ya saya hebat, saya sukses. Tapi orang-orang yang namanya umat Tuhan, yang suka bersyukur kepada Tuhan, yang suka memuji Tuhan, selalu bersaksi, Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu penyelamat. Ya, ini yang ada di dalam pujian dan ucapan syukur Daud. Lalu yang berikutnya, ini dia selalu katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan ini yang menjadi bagian penting dalam ucapan syukur, yaitu selalu katakan Tuhan itu baik dan bersyukur. Artinya terus berterima kasih, menyadari dirinya siapa yang Tuhan sudah buat sedemikian rupa kebaikan-kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Ia terus mengucap syukur. Dan bagian ayat 37 sampai 43, ternyata Daud menetapkan para petugas-petugas untuk ibadah. Karena sudah ada tabut Allah, ada orang-orang yang melayani terus-menerus di dalam kemah Daud ini, di hadapan Tuhan, di hadapan tabut perjanjian ini. Ada orang-orang yang melayani dengan terus-menerus dan terus menjaga supaya dia beribadah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita lihat bahwa orang-orang yang melayani yang ditempatkan Daud di sini adalah di ayat 40. Ya, ayat 40 ini jelas tujuan orang-orang melayani di depan tabut perjanjian Tuhan ini adalah supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas misbah korban bakaran. Supaya pagi dan petang, artinya continue terus-menerus dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan ini satu ibadah. Ibadah itu memberi korban pada waktu itu terus-menerus. Dan kalau ini sebagai tipe, maka antitipenya adalah di Roma 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan dan yang kudus di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya tubuh ini selama hidup ini menjadi persembahan untuk ibadah bagi Tuhan. Itu pagi dan petang terus menerus, tidak berhenti, tidak ada jeda. Tapi ini bagian hidup, itu menghidupi ibadah. Ibadah itu ya hidup kita masing-masing. Ini yang ditegaskan dalam Daud menempatkan pelayan-pelayan Tuhan di kemah Daud itu. Yang kedua dikatakan di ayat 40 bagian B, supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Inilah pelayan-pelayan itu yang ditempatkan Daud
yaitu supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan. Artinya ketaatan terhadap firman Tuhan, Taurat Tuhan yang ada di tabut perjanjian Tuhan itu, semua isinya dilakukan terus-menerus kepada orang Israel. Maksudnya pelayan-pelayan itu membawa orang Israel kepada ketaatan kepada firman Tuhan. Dan ini ya, di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus jelas menegaskan, kalau firman-Ku ada dalam kamu dan kamu ada dalam firman-Ku, minta apa saja maka akan diberikan, dan di situ akan memuliakan Bapa di surga, dan kamu adalah murid-murid-Ku, kata Tuhan Yesus di Yohanes 15. Ya, ini kita meyakini ini, maka ada gerakan cinta Alkitab, kita terus-menerus memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, serta membawa orang lain juga mentaati firman Tuhan. Ini bagian isi dari pujian dan nyanyian syukur Daud sampai dia menempatkan orang-orang di dalam kemah Daud ini. Maka amanat teksnya kita akan melihat bahwa Allah itu setia akan perjanjiannya selama-lamanya, sehingga kita mau mengutamakan Dia. Ibadah dengan nyanyian syukur, pujian, serta kesaksian bahwasanya Tuhan itu baik, sehingga ya meresponi dengan baik, mentaati kebenaran firman Tuhan. Aplikasinya, apakah saya mengimani perjanjian Tuhan itu selama-lamanya? Apakah respon saya selalu bersyukur, bersaksi bahwasanya Tuhan itu baik dan selalu mentaati kebenaran firman Tuhan? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kita akan merespon firman Tuhan sebagaimana Daud bersama bangsa dengan Tuhan. Ayat 29 dari pasal 16 atau tawarkannya ada lagu, kita akan angkat bersama. Berilah pada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuk ke dalam Dia. Memuji dan menyembah Tuhan atas kehadirannya dalam hidup kita dan di tengah keluarga pelayanan kita. Kita bersyukur bersama. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk arti kehadiran dalam hidup kami, keluarga, dan juga dalam pelayanan kami. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau-lah yang layak dan demikian kami agungkan. Kami masyurkan Engkau yang layak kami agungkan senantiasa. Biarlah hidup dan kehidupan kami memuliakan nama-Mu, mengagungkan membesarkan nama-Mu, dan senantiasa memberi diri untuk memuji menyembah-Mu, berhias kekudusan, bawa persembahan oleh hidup dan kehidupan kami, dan biarlah itu semua menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Nya Tuhan kekal selama-lamanya.